Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu karangan terakhir dari Imam Ghazali berkata, ada tujuh tipu daya setan ataupun kewaswasan setan yang ditanam di dalam diri kita. Karena mengibaratkan di dalam tafsir Bagawi, waswas itu adalah bidrus syaitan, benih-benih setan. Bidrus syaitan. Iya. Jadi yang pertama apa nih? Yang pertama, kewaswasan setan ataupun bisikan-bisikan setan ini adalah yang pertama nahyun. Nahyun, ya. Mencegah manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak, karena dengan itu Anda telah berinfak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Bertemu kembali dengan kajian Risalah Kehidupan, di mana kita akan mengupas, membahas persoalan-persoalan tentang kehidupan kita sehari-hari ditilik dari sisi agama. Dan seperti biasa, kita akan didampingi oleh guru kita, Kiai Haji Deden Abdul Malik, pimpinan Pondok Pesantren Misbahul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ajengan, kemarin kita sudah membahas itu tentang syukur, tentang sabar, tentang ikhlas. Memang kalau kita melihat setiap topiknya ya, tentang syukur itu sederhana gitu, juga tentang sabar atau ikhlas terkesan mudah. Tapi ini dalam implementasinya ternyata tidak semudah itu ya. Sepertinya kok sulit juga gitu. Nah, ini kira-kira apa ya? Apa yang rasanya menyebabkan atau mengakibatkan munculnya perasaan kok tidak mudah juga ya dalam mengimplementasikan. Jadi sulit. Mudah kok jadi sulit. Ya, sebenarnya mudah untuk dipahami, tapi dalam implementasinya ternyata tidak semudah itu gitu. Ya, itu pun bagi saya kan. Nah, mungkin apa yang bisa digambarkan, apa penyebabnya? Makanya kita setelah mengetahui dari apa yang mesti kita lakukan, penting juga kita mesti mengetahui rintangan-rintangan yang akan terjadi ketika kita akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, perbuatan-perbuatan ibadah tersebut. Tetap ada rintangannya. Pasti ada rintangan. Ada upah itu karena ada pengorbanan. Iya. Pengorbanan itu berarti salah satunya adalah melewati rintangan-rintangan. Perlu diketahui ada dua rintangan yang paling besar di dalam kehidupan ini, utamanya dalam beribadah. Rintangannya ada dua. Ada dua. Iya. Yang pertama adalah dari diri kita sendiri ataupun yang disebut dengan hawa nafsu. Iya, hawa nafsu, betul. Ada yang kedua yaitu godaan setan yang terkutuk ataupun godaan setan. Jadi kita mesti mengenal dulu itu tuh. Jadi perintangan yang inti ya itu ada dua. Ya, satu dari dalam diri kita, yang kedua dari ini setan ini dari luar atau dari setan luar? Itu udah dari luar. Jadi luar. Motivasi menuju motif yaitu hawa nafsu. Iya ya, jadi yang pertama hawa nafsu, yang kedua godaan setan. Nah, mana nih yang untuk mengidentifikasi nantinya ya, mana yang muncul dari dalam dan mana yang muncul dari luar? Ya, motivasinya, ya, motifnya, nanti obsesinya akan menjadi apa? Karena obsesi itu dipengaruhi dua unsur biasanya, motivasi akhirnya jadi obsesi. Wah, ini dalam ya, jadi bagaimana cara kita memahami? Makanya kita mesti mengenal dulu hal-hal yang mempengaruhi perbuatan kita dari luar. Berarti dari setan itu sendiri. Gitu kan. Kita harus mengidentifikasi seperti apa bentuk tantangan, rintangan-rintangan dari luar.
Iya. Makanya kan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita mesti mengenal itu dulu. Allah Subhanahu wa taala sampai mengeluarkan 3 asmanya. Iya. Ada Rabbun, ada Malikun, ada Ilahun, untuk menghadang, menjauhkan diri kita dari min syarril waswasil khannas. Berarti kita harus paham nih tentang waswasil khannasnya itu. Iya. Was-was, bisikan-bisikan setan yang ditebarkan di dalam tubuh manusia, yang mengalir di dalam sel-sel darah kita. Kita mesti mengenal dulu apa sih bentuk-bentuk kewaswasan yang setan tebarkan di dalam tubuh kita. Betul. Iya. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu karangan terakhir dari Imam Ghazali, berkata ada 7 tipu daya setan ataupun kewaswasan setan yang ditanam di dalam diri kita. Karena mengibaratkan di dalam tafsir Bagawi, waswas itu adalah bidrus syaitan, benih-benih setan. Bidrus syaitan. Jadi benih-benih setan. Ada 7 perkara yang mesti kita ketahui. Iya. Jadi yang pertama apa nih? Yang pertama, kewaswasan setan ataupun bisikan-bisikan setan ini adalah yang pertama nahyun. Nahyun, ya. Mencegah manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu mencegah. Iya, mencegah. Mencegah dari beribadah, perbuatan baik. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh. Di sana setan mulai menanamkan kewaswasan ataupun benih pertamanya. Jadi itu upaya untuk menjegal. Jadi langsung dicegah. Seperti kita ingin bangun malam, jangan bangun malam, akhirnya tidak jadi bangun malam. Ada saja alasan untuk membenarkan ketika kita lelap di malam hari. Jadi apapun bentuknya, pada saat misalnya kita sudah punya keinginan ya, atau itikad untuk misalnya tadi bangun malam, terus ternyata banyak alasan yang diciptakan untuk menggagalkan itu adalah tipuan setan. Tipuan setan yang pertama. Yang pertama. Makanya agar kita keluar dari jebakan itu, agar benih pencegah, agar benih nahyun dari setan ini tidak tumbuh di dalam diri kita, maka tumbuhkanlah benih yang lain di dalam hati kita, yaitu adalah rasa butuh kita kepada Allah. Rasa butuh kita kepada Allah. Rasa butuh kita untuk berbuat baik, rasa butuh kita untuk beribadah. Seseorang kalau sudah menimbulkan rasa butuh, itu dengan cegahan apapun tidak akan mempan. Iya, betul. Kita butuh makan, apapun kita lakukan untuk makan. Iya, betul. Tidak bisa dihalang-halangi. Iya. Mau krisis moneter, mau kemarin COVID-19, betul. mau apapun itu, untuk makan orang tidak bisa dicegah. Betul. Karena sudah ada timbul apa? Butuh. Jadi cara melawan tipuan setan yang pertama adalah yaitu nahyun ya. Iya, timbulkan rasa butuh. Iya. Karena rata-rata di dalam ibadah khususnya kita merasa dituntut, akhirnya jadi terpaksa. Sholat masih berkutat di dalam hukum wajib, akhirnya ada keterpaksaan. Timbulkanlah sholat ini jadi satu kebutuhan. Zakat, timbulkanlah zakat ini satu kebutuhan. Puasa, timbulkanlah puasa ini satu kebutuhan. Jadi bukan lagi kewajiban, tetapi sudah mengacu kepada kebutuhan. Sudah kebutuhan. Langsung solusinya berarti ya. Jadi solusinya adalah untuk melawan tipu daya setan nahyun yang mencegah kita dari perbuatan taat kepada Allah dengan berbagai alasannya. Adalah ciptakan kebutuhan. Aku butuh untuk beribadah. Masya Allah, ini luar biasa. Karena analognya seperti ini. Betul.
ketika kita punya apa ya, kalau di Sunda itu dunungan ataupun majikan. Kita punya majikan. Kenapa kita disuruh oleh majikan untuk mencangkul di sawah, di ladang? Capek, panas, kita lakukan. Karena kita butuh untuk makan. Sehingga rasa lelah, capek dan panas itu hilang. Itulah efek dari rasa butuh. Rasa butuh. Luar biasa nih Ajingan. Jadi penjelasan yang pertama ini mendasar ya. Mendasar, ini sangat mendasar. Nah, jadi inilah tipu daya setan yang pertama. Pemuda remaja masjid selalu bertekad wahid mujahid menjadi pelurus dan juga pendidik, pemelihara Islam dan sidik. Bersama masjid kita bahagia, kecil terbina, yang muda berkarya, tua sejahtera, bakti masuk surga, mengharap ridho Allah Ta'ala. Mari tingkatkan iman Islam dan ihsan, tetap berpegang teguh pada Al-Quran, hadis dan sunnah selalu dilaksanakan. Pemuda remaja masjid jadi teladan. Mari tingkatkan iman Islam dan ihsan, tetap berpegang teguh pada Al-Quran, hadis dan sunnah selalu dilaksanakan. Pemuda remaja masjid jadi teladan. Bangun pemuda remaja masjid selalu bertekad wahid mujahid. Kalau dia ganggu, dia coba batalkan, tapi ternyata orang tetap taat, Tetap mau melaksanakan. tetap melaksanakan. Mau, bukan belum. Oh belum, Mau melaksanakan. mau melaksanakan. Tapi ada yang kedua, taswib, Hmm, ditunda-tunda. Jamaah Risalah Kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah, apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan. Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom